Deddy Mulyadi itu gubernur konten. Deddy Mulyadi itu anti buruh. Deddy Mulyadi itu gubernur pencitraan. Deddy Mulyadi itu gubernur pembohong. Hal ini disampaikan oleh Presiden KSPI, Bapak Said Iqbal. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, Presiden KSPI Bapak Said Iqbal mengecam keras Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi dinilai sebagai pemimpin pembohong, pemimpin yang penuh dengan pencitraan, pemimpin yang anti buruh, pemimpin yang tidak pro rakyat, dan masih ada banyak hal yang dikecamkan oleh Said Iqbal kepada Gubernur Jawa Barat ini. Padahal selama ini Bapak Aing alias Kang Deddy Mulyadi sudah bekerja semaksimal mungkin mewakafkan hidupnya untuk membangun Provinsi Jawa Barat biar menjadi lebih baik dari hari-hari kemarin. Tetapi tetap saja di mata para pembenci, segala sesuatu yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi tidak ada yang benar. Berikut ini saya ingin menyajikan cuplikan video terhadap pernyataan dari Said Iqbal yang mengecam keras Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ini. Apa kira-kira yang dimauin atau apa kira-kira yang diinginin oleh seorang Said Iqbal yang adalah Presiden KSPI ini? Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Deddy Mulyadi itu bapak konten anti buruh. Dia pasti akan dibales dengan kontennya lagi. Saya begini. Lihat aja kebijakannya. Nggak usah balas. Pak Gubernur Jawa Barat pakai konten-konten itu. Buruh nggak butuh konten. Buruh nggak butuh pencitraan menuju 2029. Enough is enough. Cukuplah. Kok dihapus? Kok dicoret, kok dihilangkan UMSK Kabupaten Kota Jawa Barat? Stoplah kontennya, stop kontennya. Dan gak usah dijawab sikap buruh ini, sikap KSP ini oleh kontennya Pak Deddy. Kami gak butuh itu. Gak usah dijawab dengan konten. Itu pencitraan. Tapi tahukah Pak Deddy Mulyadi, kata buruh Jawa Barat ya, kata buruh Jawa Barat, saya dapat informasi, pembohong. Gubernur Jawa Barat itu pembohong. Dalam satu pertemuan tanggal 24 Desember sebelum diputuskan UMK dan UMSK se-Provinsi Jawa Barat, beliau di hadapan petinggi-petinggi kepolisian yang memfasilitasi dan serikat-serikat buruh se-Jawa Barat menyampaikan Deddy Mulyadi ini tidak akan ada perubahan yang diberikan atau tidak ada penghilangan apapun yang direkomendasikan UMK dan UMSK dari Bupati Wali Kota se-Provinsi Jawa Barat. Itu perkataan Deddy Mulyadi. Pemimpin itu yang dipegang omongannya Pak Deddy, bukan kontennya, omongannya. Gubernur konten anti buruh, pro pengusaha. Si bapak munculnya teriak-teriaknya kalau lagi kenaikan upah melulu, kalau lagi naik gaji melulu. Tapi kemana bapak ketika bapak sebagai presiden buruh, sebagai ketua atau presiden dari berbagai macam serikat buruh? Kemana bapak ketika ada salah satu buruh atau buruh-buruh yang lain yang terkena PHK? Muncul kagak bapak? Teriak-teriak kenceng kagak bapak sama pihak perusahaan?
Jangan sampai nih ya, ketika kenaikan upah Bapak teriak-teriak terus mulus kan, nyalah-nyalahin, ngata-ngatain, atau istilah kata mengkritik kasar, mengkritik pedas terkait masalah kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang diambil oleh gubernurnya. Tapi di mana ketika semua itu sudah tercapai dan ada beberapa perusahaan yang akhirnya mengharuskan mem-PHK beberapa karyawannya dikarenakan tidak sanggupnya atau tidak kemampuannya untuk memberikan upah yang sesuai yang diinginkan dengan nominal yang sangat-sangat besar, apakah Bapak juga muncul untuk membela mereka agar mempertahankan mereka tetap bisa bekerja? Ketika kita berikanlah salah satu contoh ya, demo-demo kenaikan UMK atau demo-demo terkait masalah bonus dan lain-lain. Di situ selalu karyawannya yang didorong-dorong gitu kan untuk berdemo, bahkan banyak juga anak-anak karyawan kontrak yang didorong untuk berdemo. Dan ketika karyawannya tersebut atau anak-anak kontrak tersebut juga terkena PHK, meminta bantuan kepada serikatnya ataupun kepada Anda nih Bapak ya. Apakah diperhatikan? Apakah ditolong? Ya Pak, punten gitu, pengen tahu masalahnya. Kan di sini juga dari karyawan-karyawan juga kan ternyata kan memang ada potongan-potongan upah, ya kan? Potong-potongan upah yang di situ itu tertera untuk serikat, gitu, ya. Cobalah gitu kan, kalau mau berdemo juga atau mau memberikan kritik-kritikan kepada gubernur atau terkait menuntut gaji yang sangat besar ya, coba juga Bapak juga harus bisa lah demo juga tuh terkait masalah bahan-bahan pokok yang melambung tinggi gitu kan. Bantu juga, jangan hanya teriaknya ketika ingin meminta kenaikan upah aja ya. Demo juga tuh terkait bahan-bahan pokok juga biar menurun juga, begitu ya. Dan ketika ada karyawan yang kena PHK juga, bantulah juga gitu kan, teriakin juga sebagaimana sampai bisa tuh karyawan yang ter-PHK itu tuh jangan nyampe di PHK juga, begitu ya. Biar balance gitu, biar seimbang ya. Udah, baik. KDM jangan terlalu pencitraan. Enough is enough. Stop pencitraan. Lihat Gubernur Jawa Barat sebelumnya menggunakan kekuatan sosial media untuk hanya untuk mengangkat citra, tapi tidak melayani masyarakat sesungguhnya. Yang kedua, KDM telah melanggar peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto yang berasal dari partai yang sama. Di situ dikatakan bahwa UMSK tidak bisa dirubah oleh gubernur. Yang bisa dipertimbangkan untuk dirubah sesuai kebutuhan adalah UMK. Dengan demikian, nilai UMSK yang sudah direkomendasikan para bupati wali kota tidak boleh dirubah oleh KDM. Ini apa maksudnya KDM? Mereka KDM tidak cerdas, tidak baca PP, atau jangan-jangan belum tentu benar, mentang-mentang surveinya sudah nomor 2 sebagai calon presiden, mulai nakal, ingin menampilkan kebijakan sendiri, tidak sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa sekalian, seringkali kita melihat public figure yang pandai untuk menilai orang lain, tetapi lupa untuk mengintrospeksi diri sendiri. Benarkah bahwa Kang Deddy Mulyadi itu adalah gubernur pembohong? Benarkah bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu hanya pencitraan semata? Benarkah Kang Deddy Mulyadi itu adalah gubernur konten dan lain sebagainya? Adalah sebuah penilaian yang sering kali kita dengar yang ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Kali ini kita mendengar suara yang disampaikan oleh Presiden KSPI, Bapak Said Iqbal,
Tetapi pada sebelum-sebelumnya seringkali pula kita mendengar narasi-narasi yang dibangun dari kelompok-kelompok tertentu yang menyatakan bahwa KDM itu adalah gubernur konten, gubernur yang penuh dengan pencitraan dan lain sebagainya. Bahkan beberapa waktu yang lalu Gubernur Jawa Tengah juga menyampaikan hal yang sama. Saya tidak sedang membohongi diri saya sendiri bahwa sesungguhnya Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur konten. Sekali lagi, saya tidak sedang membohongi diri saya sendiri bahwa sesungguhnya Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur konten. Tetapi perlu kita sadari bahwa hari ini kita tidak sedang hidup di era loe-loe, di era tahun 80-an, di era di mana kita belum mengenal yang namanya media sosial, media digital dan lain sebagainya. Seharusnya kita bersyukur ketika ada seorang public figure, ketika ada seorang pemimpin yang mampu untuk mengikuti perkembangan zaman hari ini. Kang Deddy Mulyadi salah satunya. Ketika orang mengatakan bahwa konten-konten yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing ini hanyalah demi pencitraan, tetapi bagi saya yang rakyat jelata, saya yang tidak punya kepentingan dalam partai politik manapun, saya mau katakan dengan tegas di sini bahwa sesungguhnya ini adalah bentuk transparansi dari seorang pemimpin kepada rakyatnya. Segala konten-konten yang dipublish oleh Kang Deddy Mulyadi sesungguhnya mau membuktikan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu sedang bekerja. Sesungguhnya mau membuktikan nilai transparansi dari seorang pemimpin kepada rakyatnya. Dalam hal ini adalah transparansi dari Gubernur Jawa Barat kepada masyarakat yang ada di Jawa Barat. Terkadang sangat lucu ketika misalnya kita mendengar sampai hari ini masih ada public figure atau masih ada tokoh-tokoh yang mengatakan bahwa KDM itu adalah gubernur konten, KDM itu adalah pemimpin pencitraan dan lain sebagainya. Ketika kalian mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi sedang melakukan pencitraan atau Kang Deddy Mulyadi adalah pemimpin konten, sesungguhnya kalian sedang mempertontonkan kebodohan dan ketololan kamu sendiri ketika kamu tidak mampu lagi untuk mengikuti dengan kehidupan di era yang serba digital ini, di era media sosial seperti hari ini. Poin yang kedua, sudah ada banyak hal yang dilakukan oleh seorang Deddy Mulyadi kepada rakyat Jawa Barat, bahkan non Jawa Barat. Lalu ketika seorang Said Iqbal mengatakan bahwa KDM adalah pemimpin pembohong, KDM adalah gubernur pencitraan, gubernur konten dan lain sebagainya, apa yang telah kau perbuat untuk para buruh se-Indonesia ini? Kau hanya berkoar-koar, kau hanya mengadu domba, kau hanya memprovokasi. Tetapi kau tidak punya rasa empati ketika misalnya ada buruh yang mengalami masalah besar dengan perusahaannya, ketika buruh yang sedang mengalami persoalan atau sedang menerima PHK dan lain sebagainya. Anda diam melempem, Anda hanya memposisikan diri ketika ada hal-hal yang menguntungkan Anda. Dan di sini saya mau katakan bahwa Anda sesungguhnya adalah manusia pengecut. Anda sesungguhnya tidak pantas untuk menjadi presiden KSPI itu. Anda sesungguhnya adalah biang kerok yang telah memprovokasi, yang telah mengadu domba antara pemerintah dengan para buruh. Karena narasi-narasi yang Anda bangun dengan seenak jidat dan semanis udel itu, sesungguhnya Anda sedang mengadu domba. Sesungguhnya Anda sedang memprovokasi. Karena Anda sesungguhnya tidak paham, Anda sesungguhnya tidak mengerti bagaimana perjuangan dari para pemimpin-pemimpin yang ada di daerah untuk mensejahterakan rakyatnya.
para buruh itu adalah bagian dari rakyatnya Kang Deddy Mulyadi di Provinsi Jawa Barat itu. Kalau Anda bijaksana, Anda seharusnya berdiri di tengah-tengah untuk menetralkan situasi, untuk menjadi penengah antara buruh dan pemerintah. Duduk bersama-sama, mencari solusi, menyelesaikan persoalan ini yang terbaiknya seperti apa. Bukan Anda berdiri sepihak dan mengadu domba. Apakah para buruh itu bukan rakyat dari Jawa Barat? Beberapa waktu yang lalu sudah terbongkar ketika ada para buruh yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu adalah pemimpin TAI, pemimpin yang tidak pro rakyat, gubernur TAI dan lain sebagainya. Pada akhirnya terkuak kalau para buruh ini oknumnya mengatakan KDM itu punya gaji 10 juta per bulan. Sekali lagi saya minta bahwa kepada Bapak Said Iqbal, kalau Anda punya pikiran yang waras, kalau Anda bijaksana, seharusnya Anda menjadi penengah untuk menyelesaikan perselisihan antara dari para buruh dan pemimpinnya dengan pemerintahnya. Bukan Anda malah mengadu domba. Satu jari Anda ini begitu mudahnya Anda tunjuk kepada pemimpin, Anda menilai orang lain, tetapi Anda lupa untuk introspeksi diri Anda. Anda lupa untuk melihat apa yang telah saya perbuat untuk orang lain. Mental pengecut, mental pecundang seperti Anda sesungguhnya tidak pantas Anda menjadi seorang pemimpin, karena Anda tidak bijaksana. Mari kita simak lagi cuplikan video yang lain. Belum selesai kasus buruh yang menghina KDM dan ternyata bergaji 10 juta, kini kembali muncul ulah oknum buruh lainnya. Mereka dilaporkan melakukan perusakan fasilitas di Gedung Sate dengan mobil komando sebagai bentuk protes terhadap SK Gubernur Deddy Mulyadi terkait UMSK 2026. Aspirasi boleh disampaikan, demo juga sah secara hukum, tapi merusak gedung bersejarah jelas bukan solusi. Mantap, masih kuat itu. Bapak mengembalikan anggota Satpol ya, silakan ya jalan. Kita tunggu sampai malam hasilnya nggak maksimal. Bahkan kita dibohongin terus. Ya. Teman-teman semuanya maju. Instruksi ada di Korlantas, bukan di polisi. Bukan di polisi. Jajaran intelijen identifikasi yang ada di atas. Ya silakan. Ya teman-teman, nama saya Kunjir Pak. Saya ketua PC Bekasi. Kalau misalkan terjadi sesuatu hal, tangkap saya dan anggota saya. Saya akan menyerahkan diri. Ya silakan. Saya Kunjir. Kalian angkat mobil komando kami dengan derek. Apa itu melayani? Saya tanya sama kawan-kawan buruh, apa itu melayani? Bisa bicara baik-baik. Mentang-mentang jumlah kami sedikit, besok saya sedang pertimbangkan akhirnya. Saya nggak mau dengar lagi. Besok saya kerahkan 10.000 motor dari Jawa Barat dengan cara kalian seperti ini. Polisi bisa terpisah dari TNI. Waktu itu ABRI karena darah mahasiswa dan buruh. Ingat itu. Polisi Indonesia adalah lahir dari rahimnya gerakan. Atas dasar reformasi 1998 itulah polisi dipisahkan. Tidak lagi bersifat militeristik, tapi dia menjadi masyarakat sipil yang dipersenjatai. Civilization. Hari ini kalian mempertontonkan. Marah saya, anggota saya, kalian derek-derek. Kalian bisa tunggu saya untuk bernegosiasi. Kalian bisa tunggu saya untuk memindahkan massa. Kami selalu menghormati pimpinan-pimpinan polisi. Tapi hari ini kalian mempertontonkan gaya militeristik dan kalian membahayakan institusi kalian sendiri. Jaga institusi kepolisian dari campur tangan kelompok-kelompok yang ingin mengembalikan polisi menjadi militeristik. Sadarkah kalian digunakan alat oleh sekelompok orang ini yang membonceng reformasi kepolisian? Camkan itu pimpinan-pimpinan yang ada pada hari ini.
hari ini kalian tidak menghadapi kami yang kaleng-kaleng. Saya bisa bicara dengan internasional. Saya bisa bicara dengan ILO. Saya bisa bicara dengan NGO internasional. Tapi tidak akan saya lakukan. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Jangan mau dikendalikan oleh sekelompok orang yang ingin mengembalikan polisi kepada militeristik. Kalian lahir dari gerakan mahasiswa, gerakan buruh, gerakan orang-orang yang ingin mereformasi wajah negeri Indonesia. Kami tahu kalian cinta Indonesia. Polisi dan TNI sedang bahu-membahu bersama relawan membangun Sumatera. Kami tahu, tapi jangan dinodai. Sekali lagi saya bilang, jangan dinodai. Lawan perintah yang akan membuat institusi kalian akan tercela dan ternodai. Kamu tahu sikapmu hari ini mempercepat reformasi kepolisian. Saya termasuk orang yang mendukung kepolisian direformasi, tapi dengan cara yang beradab. Saya termasuk bersama buruh menjadi garda terdepan bersama kepolisian untuk melakukan reformasi yang bermartabat. Tidak dikendalikan oleh sekelompok orang. Tapi cara kalian hari ini menodai apa yang sedang kami perjuangkan. Kau tahu institusimu sedang diobok-obok. Apakah ini kemauan presiden? Saya tidak yakin Bapak Presiden Prabowo Subianto satu kali di istana setelah kejadian 28 Agustus 2025, saya hadir termasuk di bagian orang-orang yang ada di istana. Presiden Prabowo Subianto jelas mengatakan demonstrasi boleh, aksi massa boleh, lakukan secara tertib dan konstitusional. Tidak cara seperti ini. Kamu membahayakan institusimu sendiri. Terserah kalau kamu mau marah sama saya. Tapi saya akan tetap bersama kepolisian agar reformasi itu bermartabat, beradab, tidak mengobok-ngobok institusi polisi. Tapi caramu membuat saya susah nanti bicara kepada yang lain. Harusnya kau jelaskan pada sekelompok orang itu yang ingin mengembalikan militeristik, gaya-gaya orde baru di dalam penanganan aksi. Kami cinta polisi, kami cinta TNI. Masing-masing ada perannya. Polisi sebagai alat keamanan, yaitu masyarakat sipil, menjaga ketertiban, keamanan, dan luar biasa. Pimpinan kalian menyatakan, pimpinan kepolisian, kami akan mereformasi diri dari menjaga menjadi melayani. Masa kalian nggak ngerti kalimat itu? Kalian angkat mobil komando kami dengan derek. Apa itu melayani? Saya tanya sama kawan-kawan buruh, apa itu melayani? Bisa bicara baik-baik. Mentang-mentang jumlah kami sedikit, besok saya sedang pertimbangkan akhirnya. Saya nggak mau dengar lagi. Besok saya kerahkan 10.000 motor. Pemirsa sekalian, inilah perilaku-perilaku manusia yang hanya mampu untuk menilai orang lain, yang hanya mampu untuk menunjukkan satu jari ini kepada orang lain, tetapi dia lupa untuk introspeksi diri. Dia mampu menilai orang lain tetapi lupa untuk berbenah diri. Secara jelas dari cuplikan video di sesen terakhir ini, kita bisa melihat bersama-sama ketika ada aksi anarkisme yang dilakukan oleh para buruh di depan gedung sate. Apakah itu elegan? Apakah itu cara untuk menyampaikan buah pendapat kita yang baik? Apakah itu cara untuk berunjuk rasa yang baik? Karena setahu saya, berunjuk rasa adalah caranya kita mau menyampaikan sesuatu, mau menarasikan sesuatu secara umum terhadap pemerintah atau kelompok-kelompok tertentu. Bukan dengan premanisme, bukan dengan anarkisme,
seperti yang kita simak dalam cuplikan video tadi? Apakah dengan menabrak pintu gerbang gedung sate dengan mobil komando itu dapat dibenarkan? Tentu saja tidak. Karena gedung sate itu, pintu gerbang itu tidak dibayar dengan menggunakan pajak dari segelintir orang yang duduk di situ, yang melakukan aksi unjuk rasa itu. Tetapi gerbang pintu sate itu dibuat dengan menggunakan anggaran pajak daerah dari semua masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Itu kalau seorang Said Iqbal bisa berpikir waras. Saya sangat yakin dan percaya bahwa ketika polisi pada akhirnya mengangkat mobil komando secara paksa dengan mobil derek, tentu punya alasan. Karena para buruh sudah tidak waras dalam berpikir, sudah tidak waras dalam menyampaikan buah pikiran mereka saat berorasi. Jangan kita selalu menyalahkan polisi. Ketika polisi mengambil sebuah tindakan yang tegas, lalu kita dengan seenak jidat dan semanis udel mengatakan bahwa polisi itu harus melayani, polisi itu harus mengayomi, tetapi tindak tanduk kita sama sekali tidak menghargai polisi itu. Tolonglah, perilaku-perilaku tolol, perilaku-perilaku goblok jangan kalian pertontonkan di depan umum. Kalau saya sebagai polisi, saya juga pasti akan marah. Ketika Anda sedang melakukan aksi unjuk rasa, lalu dengan seenak jidat dan semanis udel, Anda menabrak pintu gerbang itu dengan mobil komando seperti itu. Syukur mobilnya tidak, maksud saya syukur pintu gerbangnya tidak rusak. Kalau pintu gerbang itu rusak, apakah para buruh siap untuk membangunnya kembali? Tolonglah pikir secara waras. Sampaikanlah argumentasi kita dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Bukan dengan anarkisme, bukan dengan premanisme. Apakah aksi-aksi seperti itu dapat dibenarkan? Tentu saja tidak. Semoga saja kalian yang melakukan aksi unjuk rasa jangan hanya tahu untuk menilai orang lain, tetapi introspeksikanlah dirimu sendiri. Saya sudah kerja secara benar atau tidak? Jangan sampai kalian hanya menuntut upah harus 10 juta, upah harus 15 juta, sementara kalian sendiri tidak punya keterampilan apa-apa. Para investor pun tidak goblok untuk membayar kalian upah yang besar, sementara kalian tidak punya keterampilan dalam bekerja. Dan kepada Presiden KSPI, tolonglah, Anda seharusnya bijaksana. Jangan mengadu domba dan jangan memprovokasi. Karena ketika Anda mengadu domba, ketika Anda memprovokasi, sesungguhnya Anda sedang mempertontonkan bahwa betapa bodohnya Anda sebagai seorang pemimpin yang tidak mampu untuk mengayomi. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.